Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, putra-putri Tuhan yang terkasih, yang marak sedang viral, hangat di YouTube, adanya orang-orang yang taat, bahkan orang yang radikal, tokoh yang kuat dalam agama Islam. Setelah mengenal Tuhan Yesus dan ajarannya, mereka mengambil langkah tegas, memutuskan untuk meninggalkan agama Islamnya dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Di antaranya adalah Saifuddin Ibrahim. Dia guru besar se-Asia Tenggara dalam hal tafsir Al-Quran dan hadits. Setelah mengenal Tuhan Yesus, ia menjadi pengikut Tuhan Yesus. Siti Rausana Angel langsung dari ngaji menjadi murtadin. J. Edi Sutopo, pembakar gereja, akhirnya menjadi pemberita Injil. Dan masih banyak orang yang tergerak hati untuk mengikuti Tuhan Yesus setelah mengenalnya dengan mendalam. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan muncul langsung di benak kita atau minimal benak saya adalah begini. Mengapa orang-orang yang beragama Islam, yang bahkan tokoh, yang setelah mengenal Tuhan Yesus dan ajarannya, kok lalu mengikuti Tuhan Yesus? Pertanyaan ini saya kira sudah terjawab di dalam Injil yang pada hari Jumat ini kita sambut. Hukum Tuhan Yesus berbunyi, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Hukum ini sangat berbeda dengan hukum pada umumnya. Tanda orang sungguh mengasihi Allah, dia yakin bahwa dengan segala usaha supaya hidupnya itu tidak melakukan dosa. Karena yakin bahwa orang yang berdosa itu mata hatinya menjadi buta, sehingga tidak mampu melihat Allah. Dengan kata lain, orang berdosa itu sama saja dengan orang yang menolak Allah yang sebenarnya sangat mengasihi dia. Dan hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama itu artinya membiarkan atau mengupayakan supaya sesamanya merasakan cinta Allah
yang memberi kasih kepada siapapun akhirnya dialami juga oleh sesama kita. Artinya, dia mengalami kasih Allah lewat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada sesama kita, supaya sesama kita itu menjadi lebih baik kehidupannya. Tetapi yang namanya mengasihi sesama itu tidak mudah, tidak bisa dengan ringan melakukannya kalau tidak ada alasan yang kuat. Karena rata-rata orang bahkan yang sedang mengalami kehidupan yang penuh kesibukan itu tidak peduli kepada kepentingan sesamanya. Juga orang lebih mudah mengasihi dirinya sendiri karena menghadapi keinginan daging. Juga keinginan roh itu sulit ditangkap di dalam hidupnya. Bahkan saya menangkap lewat tulisan Rasul Paulus pada umat kepada Timotius dalam surat kedua Timotius bab 3 ayat 2-4, isinya sekitar ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Orang juga tidak mudah mengasihi sesama karena memendam akar pahit kekecewaan dan luka batin, sehingga menutup kasih Allah dalam dirinya. Jadi memang kasih sulit dipraktekkan karena sebenarnya ada peperangan rohani di dalam hati antara keinginan roh dan keinginan daging. Mana yang dimenangkan itu tergantung bagaimanakah masing-masing orang mampu memelihara hubungannya dengan Allah. Maka langkah yang perlu diambil yakni mengasihi Allah terlebih dahulu perlu diutamakan. Baru selanjutnya mengasihi sesama akan bisa dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Saudara-saudara, kekuatan orang yang hidup di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, akan mampu mengejawantahkan kasih Tuhan yang dialaminya itu dengan praktek langsung mengasihi sesamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.